Kantar World Panel, sebuah perusahaan survei internasional merilis 50 merek terlaris tahun 2016. Dengan responden totalnya sekitar 1 miliar rumah tangga yang tersebar di 44 negara 5 benua di dunia. Penelitian menggunakan instrumen Consumer Reach Points ataupun CRP dengan menanyakan berapa kali pelanggan membeli merek tersebut selama setahun terakhir ini. Dan hasilnya, ternyata beberapa merek terlaris justru berasal dari Indonesia. Ini yang menarik. Apakah merek yang selalu ada di rumah Anda setiap bulan, setiap hari, masuk sebagai merek yang paling sering dibeli? Merek terlaris saya ulas lebih lengkap untuk Anda. Kita lihat terlebih dahulu, ini kita bermain dulu dari sisi domestik ataupun dari Indonesia. Kita lihat, Anda mungkin tadi informasi sebelumnya sudah tahu bahwa pada posisi pertama adalah Indomie. Tidak hanya, kalau saya ingat Indomie, saya selalu ingat ya iklan yang sangat direkam sampai saat ini. Indomie seleraku ya. Itu sesuatu yang bisa mengikat. Jadi posisi yang mengikat konsumen itu menarik. Ditambah lagi dia selalu meluncurkan, kita tahu ada beberapa variasi produk yang dikeluarkan oleh Indomie. Dan kita lihat bahwa berada pada posisi pertama sebagai merek yang paling sering, paling rajin dibeli oleh masyarakat Indonesia. Jangan-jangan kita juga salah satunya. Kalau hujan, biasanya beberapa posting di medsos Indomie yang sudah mulai diracik dengan selera masing-masing. Dan kita lihat pertumbuhan jangkauan konsumen ataupun CRP tadi mencapai 1,3%. Dan ini merupakan angka yang paling tinggi, bukan angka yang tertinggi, tapi dia berada pada posisi pertama yang paling sering dibeli. Karena nanti ada brand-brand selanjutnya yang tumbuh justru lebih tinggi dibandingkan 1,3%. Penetrasi merek Indomie ke pasar global memang didorong juga oleh pangsa pasar yang besar. Kita tahu ternyata Indomie tidak hanya di Indonesia, tapi di Malaysia, Turki, Vietnam, Nigeria, dan negara-negara Timur Tengah. Penetrasi produk mie instan tersebut memang semakin kuat di pasar global. Anda tahu apa kuncinya? Karena mereka memiliki sertifikat halal yang membuat konsumen di negara Muslim tertarik untuk membeli. Jadi ini memang strategi marketing juga itu dibutuhkan ketika Anda ingin menjual sebuah produk. Selain memang ini sudah menjadi salah satu legend di merek di Indonesia, tapi paling tidak mereka terus berinovasi. Salah satunya tadi adalah sertifikasi halal yang paling penting ya. Jadi walaupun kita tidak tahu bagaimana proses sertifikasinya, yang penting sudah halal lah ya, kita beli. Lalu selanjutnya pada posisi kedua adalah mie sedap. Jadi berada pada posisi kedua meskipun ini mengalami penurunan pertumbuhan jangkauan konsumen di 11,5%, tapi dia tercatat yang paling tinggi. Artinya dibandingkan, belum, ternyata ada lagi ya pada posisi ketiga. Tapi paling tidak dia masuk kategori yang tinggi, 11,5% untuk pertumbuhan jangkauan konsumennya. Dan kita lihat bahwa memang selain menawarkan kemudahan untuk mengkonsumsi, utamanya untuk tadi mie instan, jangkauan distribusi baik itu Indomie, kemudian juga kita lihat ada mie sedap, sangat luas. Promosi dan inovasi yang dilakukan pun juga sangat beragam. Mulai dari iklan yang saya sebutkan tadi, hingga variasi rasa yang beragam. Jadi mereka tidak pernah berhenti bahwa mereka adalah mie instan. Jadi orang-orang ini selalu dia punya penelitian, R&D-nya tampaknya membuat selalu penelitian. Rasa apa sih yang sedang hit saat ini? Sedang suka apa? Mungkin ada rasa-rasa dari nasional seperti rendang misalnya. Dan mereka mencoba membuat kombinasi rasa-rasa tersebut dengan tetap memasukkan mie instan. Dan kita tahu bahwa dua merek yang paling terkenal ini berbentuk mie dan itu adalah yang berasal dari tepung, dan tepung tersebut tampaknya belum bisa diproduksi di Indonesia, mayoritas adalah impor bahan bakunya. Ini menjadi kode lain lagi untuk neraca dagang karena ternyata bahan baku rata-rata adalah impor dan mereka adalah produk yang sering dibeli. Pemerintah ataupun swasta yang bermain di sektor ini harusnya mulai berinovasi bagaimana caranya agar bahan baku tidak melulu impor. Lumayan kan marginnya bisa lebih tinggi dan kita tidak lalu membebani neraca dagang kita. Baik, pada posisi pertama dan kedua mie instan, pada posisi ketiga adalah pertumbuhan jangkauan konsumen 14,9% adalah Royco, masih penyedap. Tiga tertinggi seluruhnya berdekatan sekali dengan produk olahan, MSG. Tapi ternyata paling favorit di Indonesia. Apakah ini mencerminkan bahwa kita memang tidak bisa lepas dari produk-produk MSG? Anda menjawabnya sendiri. Pada posisi keempat baru kita masuk kepada produk yang lebih sehat. Fresh and Flak, ini produk susu. Kita lihat bagaimana pertumbuhan jangkauan konsumennya 2,61%. Fresh and Flak mampu berada dalam merek teratas dikarenakan merek ini bermain di banyak kategori. Kita lihat seperti susu formula bayi dia punya, susu kental manis dia juga punya, susu cair, kemudian susu bubuk untuk keluarga hingga susu UHT dia juga punya ya. Sehingga mampu menarik banyak konsumen dan berakibat
tinggi skornya 2,61%, berada pada posisi keempat. Pada posisi kelima kita lihat adalah Soklin. Ibu-ibu suka mungkin dengan Soklin, menggunakan Soklin. Kita lihat ini merupakan salah satu yang paling banyak dibeli oleh ibu-ibu rumah tangga di Indonesia dengan jangkauan konsumen 2% CRP-nya. Jadi ini adalah produk-produk yang hampir pasti selalu menjadi langganan belanja bulanan ibu-ibu. Pokoknya rumah tangga pada manapun, menurut survei ini menyatakan bahwa mereka adalah yang paling sering dibeli, paling laris dibeli, frekuensinya paling banyak. Lalu kita kini main ke dunia, merek terlaris di dunia. Siapakah yang berada pada posisi pertama? Coca-Cola, minuman yang saat ini tengah melakukan diversifikasi karena mereka memperluas segmen marketingnya. Kita lihat pertumbuhan jangkauan konsumennya justru mengalami penurunan negatif 1,9%. Terang saja kinerja Coca-Cola juga tidak sebaik 10 tahun yang lalu karena kita tahu bahwa ternyata memang produk gula rafinasi terlalu manis kemudian menyebab obesitas. New York, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, sudah melarang Coca-Cola untuk diedarkan di New York, dan kita tahu bahwa Coca-Cola sendiri saat ini sudah memiliki strategi lain, melakukan sebuah diversifikasi apa maksudnya perluasan produk. Mereka mulai masuk ke minuman-minuman berenergi, mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan minuman mineral, dan itu tampaknya menjadi salah satu strategi mereka untuk lebih mengembangkan, untuk tetap mempertahankan bisnis di sektor minuman yang menjadi favorit mayoritas masyarakat dunia. Penetrasinya 4,8%, jadi artinya hampir separuh masyarakat di dunia mengkonsumsi Coca-Cola. Selanjutnya pada posisi kedua adalah Colgate. Ini merupakan salah satu toothpaste ataupun juga pasta gigi. Kita lihat pertumbuhan jangkauan konsumennya tumbuh 2%. Penetrasinya ini yang menarik. Anda lihat 67,7%. Colgate mungkin tidak terlalu familiar di Indonesia atau tidak terlalu sering Anda beli. Karena mungkin Anda lebih memilih beberapa produk sejenis seperti ada Sensodyne ataupun Pepsodent. Tapi Anda tahu Colgate ternyata menurut survei ini masuk ke 67,7%. Lebih dari separuh. Ratusan negara di dunia, lebih dari separuh masyarakatnya menggunakan odol merek Colgate. Ini luar biasa ya. Dan kita lihat bahwa selanjutnya pasta gigi ini memang menarik untuk kita lihat bagaimana dia bisa masuk ke pasar-pasar Malaysia, misalnya Asia Tenggara. Mereka pasti menyasar negara-negara dengan populasi besar. Selanjutnya pada posisi ketiga ada Lifebuoy. Lifebuoy merupakan salah satu produk dari Unilever dan kita lihat penetrasinya mencapai 30,3%. Ini luar biasa ya, bisa masuk 30,3% dipakai oleh masyarakat di dunia dan pertumbuhan jangkauan konsumennya mencapai 3%. Lifebuoy, sabun setiap hari ternyata dipakai 30% masyarakat dunia. Selamat untuk Lifebuoy ya, karena ini merek-merek yang sangat familiar untuk kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke 4 dan 5. Kita lihat pada posisi keempat adalah Maggi. Ini adalah penyedap rasa ya, ibu-ibu atau apa biasanya dia punya masing-masing rasa, dan ini penetrasinya mencapai 33,8%. Yang hobi masak mungkin beberapa kali Anda menggunakan merek ini dan pertumbuhan konsumennya namun mengalami pengurangan negatif 17%. Mungkin kesadaran masyarakat dunia untuk hidup sehat membuat Maggi terpangkas pertumbuhan jangkauan konsumennya. Pada posisi kelima kita lihat adalah Lay's. Siapa yang suka jalan-jalan piknik kemudian belanja beli Lay's? Ternyata ada salah satu yang dimasuki oleh Lay's karena penetrasi Lay's ke pasar dunia 30,5%. Keripik kentang dengan khas, tapi lagi-lagi MSG sih sebenarnya. Kita lihat bahwa pertumbuhan jangkauan konsumennya 4%. Tapi memang ini membuktikan bahwa merek-merek ini memang ternyata familiar juga ya di Indonesia. Merek-merek ini 5 teratas merek yang paling laris di global itu ternyata adalah merek-merek yang paling sering mungkin kita lihat ada di supermarket ataupun juga mungkin toko-toko tradisional, dan itu membuat sebuah pertanyaan karena mayoritas tadi saya lihat adalah MSG, kemudian mie instan. Tapi untuk mie instan sendiri saya patut catat untuk daerah-daerah yang terkena musibah atau bencana, biasanya mie instan menjadi salah satu solusi dalam jangka pendek. Terlepas dari itu, Anda pasti tetap belanja karena kalau tidak mereka tidak akan masuk menjadi produk paling laris di dunia.